Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membahas berbagai topik tentang Islam dan sejarahnya. Pada bagian terdahulu, kita telah membahas terkait berbagai tekanan yang dihadapkan kepada Rasulullah SAW yang berupa perkataan maupun perbuatan. Gangguan dan siksaan yang seperti itu tidak begitu berarti bagi diri Rasulullah SAW, karena beliau memiliki kepribadian yang tidak ada duanya. Di samping itu, beliau SAW masih mendapat perlindungan dari Abu Thalib, orang yang paling dihormati dan disegani di Mekah. Tetapi bagaimana dengan orang-orang Muslim yang lain? Bagaimana mereka menghadapi hari-harinya yang pasti juga penuh dengan tekanan pada masa-masa tersebut? Jika diceritakan secara detail, tentu akan sangat memilukan. Nah teman-teman, agar lebih afdol, maka akan sangat baik jika kita juga mengetahui tentang keadaan para sahabat pada masa-masa tersebut. Semoga hal ini bisa menambah keimanan kita. Selamat menyaksikan. Selagi Abu Jahal mendengar seseorang masuk Islam, maka dia memperingatkan, menakut-nakuti, menjanjikan sejumlah uang dan kedudukan jika orang tersebut dari kalangan orang yang terpandang. Namun, dia akan melancarkan pukulan dan siksaan jika orang yang masuk Islam dari kalangan orang awam dan lemah. Paman Utsman bin Affan pernah diselubungi tikar dari daun korma, lalu diasapi dari bawahnya. Ketika ibu Mus'ab bin Umair tahu anaknya masuk Islam, maka dia tidak diberi makan dan diusir dari rumah. Padahal dia biasa hidup enak, sehingga kulitnya mengelupas seperti ular yang berganti kulit. Bilal, yang saat itu menjadi budak Umayyah bin Khalaf, pernah dikalungi tali di lehernya. Lalu dia diserahkan kepada anak-anak kecil untuk dibawa berlari-lari di sebuah bukit di Mekah, sehingga lehernya membiru karena bekas jeratan tali tersebut. Karena memang Umayyah mengikat tali itu kencang-kencang dan masih ditambahi lagi dengan pukulan tongkat. Setelah itu dia disuruh duduk di bawah terik matahari dan dibiarkan kelaparan. Penyiksaan paling keras yang dialaminya. Suatu hari, dia dibawa keluar selagi matahari tepat di tengah ufuk. Lalu dia ditelentangkan di atas padang pasir Mekah. Umayyah meminta sebuah batu yang besar lalu diletakkan di atas dada Bilal. Seraya berkata, "Tidak demi Allah, kamu tetap seperti ini hingga kamu mati atau mengingkari Muhammad serta menyembah Lata dan Uzza," ucap Umayyah. Bilal hanya mampu berucap, "Ahad, Ahad." Suatu hari Abu Bakar lewat, selagi orang-orang Quraisy berbuat seperti itu terhadap Bilal. Lalu Abu Bakar membeli Bilal dengan seorang pemuda berkulit hitam. Ada yang berpendapat, Abu Bakar membelinya dengan 7 uqiyah atau 5 keping perak, lalu memerdekakannya. Ammar bin Yasir, budak Bani Maksum, masuk Islam bersama ibu dan bapaknya. Orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Abu Jahal menyeret mereka ke tengah padang pasir yang panas membara, lalu menyiksa mereka. Nabi SAW lewat selagi mereka disiksa. Beliau bersabda, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan bagi kalian adalah surga." Yasir meninggal dunia dalam penyiksaan itu, dan ibu Ammar, yaitu Sumayyah, ditikam Abu Jahal dengan menggunakan tombak hingga meninggal dunia. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Sedangkan Ammar yang masih hidup harus menghadapi penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah batu yang panas diletakkan di dadanya, dan sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan di dalam pasir yang panas membara.
Kami tidak akan membiarkanmu kecuali jika engkau mau mencaci Muhammad atau engkau mau mengatakan hal-hal yang baik tentang Lata dan Uzza, kata mereka, kata orang-orang musyrik. Dengan terpaksa, Ammar memenuhi permintaan mereka itu hingga dia lepaskan. Setelah itu dia menemui Nabi SAW sambil menangis dan meminta ampun. Lalu turun ayat tentang dirinya. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Abu Fakihah yang nama aslinya Aflah, budak Bani Abidar, diikat kakinya dengan ikatan kencang, lalu diseret di atas tanah. Kabbah bin Al-Arad, budak milik Ummu Ammar binti Syi'bah Al-Khuzaiyah, juga mendapat berbagai macam penyiksaan. Mereka mencengkram rambutnya, lalu menariknya dengan tarikan yang keras dan membelitkan tali di lehernya, dan menelantangkannya di tanah hingga beberapa kali di atas pasir yang menyengat. Kemudian mereka meletakkan sebuah batu di atas tubuhnya, hingga dia tidak mampu berdiri lagi. Zinirah, Nadiyah, dan kedua putrinya, serta Ummu Ubais, yang semuanya hamba sahaya, juga masuk Islam. Lalu orang-orang musyrik menimpakan berbagai macam siksaan seperti dialami orang-orang yang lemah lainnya. Seorang budak wanita milik Bani Muammal, salah satu suku di Bani Adi, juga mendapatkan siksaan yang keras. Umar bin Al-Khattab yang saat itu masih musyrik, memukulinya berkali-kali. Ketika budak wanita itu badannya sempoyongan, maka Umar berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu hingga terus-menerus sempoyongan." Abu Bakar membeli sebuah budak yang masih Islam itu dan memerdekakan mereka, sebagaimana dia telah memerdekakan Bilal dan Amir bin Fuhairah. Orang-orang musyrik biasa mengikat sebagian sahabat di tempat gembalaan onta dan sapi, lalu melemparkannya di atas padang pasir yang menyengat. Sebagian lain ada yang dikenakan pakaian besi, lalu menelantangkannya di atas pasir yang panas. Daftar orang-orang yang disiksa karena masuk Islam masih banyak dan panjang serta mengerikan. Siapapun yang diketahui masuk Islam pasti akan mendapat penyiksaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Dan jika ada kekeliruan, saya mohon koreksinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.